Sebelum Nabi Muhammad ada seorang nabi bernama Isa. Isa bahasa Arab, sedangkan bahasa Ibraninya Iswa. Satu hal yang paling penting di dunia persilatan ini guys, yaitu pede aja dulu, masalah kebenaran ya nanti dulu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu ustadz guys, ustadz legend dan ustadz terkenal sekali di Indonesia ini, yaitu Ustadz Abdul Somad. Karena beliau membahas tentang Kristen, ya tentunya saya berhak dong untuk meluruskannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dan kemudian menjadi salah mengerti. Oke, kali ini kita bahas tentang pengajaran yang keliru tentang nama Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya namanya yang tepat adalah Isa, bukan Yesus. Nama Yesus itu keliru fatal. Dan yang benar adalah Isa, karena katanya bahasa Ibraninya itu Iswa. Kita akan cek benarkah apa yang dikatakannya. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya guys. Sebelum Nabi Muhammad ada seorang nabi bernama Isa. Isa bahasa Arab. Tuh, namanya adalah Isa. Isa bahasa Arab. Aduh, susah. Nggak bakat tahu guys. Kita dengar lagi ya. Sebelum Nabi Muhammad ada seorang nabi bernama Isa. Isa bahasa Arab, sedangkan bahasa Ibraninya Iswa. Dengar kan? Bahasa Ibraninya Iswa, karena bahasa Arabnya Aisyah. Dan dengan demikian maka Yesus itu salah menurut dia. Kita dengar lanjut ya. Maka yang paling dekat kepada bahasa Arab itu yang paling mendekat Isa, Iswa. Lalu kemudian orang Yunani berubahnya menjadi, karena orang Yunani itu ujung namanya Us semua. Markus, Pilatus, Matius, Franciscus. Maka dia rubah dari Isa, Iswa menjadi Yesus. Maka disebut Yesus. Yang tepat, yang paling mendekati adalah Isa, Iswa. Saya ini kalau di Yunani Somadus. Maka kata Allah dalam Quran, Isa ibnu Maryam, anak Maryam. Satu hal yang paling penting di dunia persilatan ini guys, yaitu pede aja dulu, masalah kebenaran ya nanti dulu. Ini adalah pengajaran yang sangat pede dari Ustadz Abdul Somad yang merupakan lulusan luar negeri guys. Hanya saja yang diajarkan ini keliru fatal. Dia mengatakan bahasa Ibrani dari Yesus itu Iswa, atau kalau mau dibuat-buat agak Arab Iswa. Aisyah. Susah. Kita langsung aja bahas, benarkah bahasa Ibrani dari nama Yesus itu adalah Iswa? Atau sebenarnya kata Iswa ini hanya karangan Abdul Somad? Dan kita akan lihat juga secara sejarah, apakah sejarahnya benar bahwa Yesus itu bahasa Ibraninya Iswa, bahasa Arabnya Isa, kemudian orang Yunani rubah jadi Yesus. Kita langsung bahas saja guys. Oke, kita akan mulai dari arti nama Yesus. Arti nama Yesus itu yaitu keselamatan, atau Tuhan adalah keselamatan. Tuhan menyelamatkan, Tuhan juru selamat. Itulah kenapa Yesus itu kita sebut Yesus sang juru selamat. Karena memang arti namanya sendiri adalah juru selamat, bukan juru masak. Oke, paham? Kalau juru masak ya lain ceritanya guys. Tapi di sini adalah juru selamat, sebab kata Yesus itu sendiri artinya Tuhan penyelamat atau sang juru selamat itu sendiri. Lalu kita akan cek bahasa Ibrani dari kata Yesus ini sendiri apa guys. Yesus sendiri dalam bahasa Ibrani guys adalah Yehoshua atau Yehosua. Ini sama aja, yang artinya adalah Tuhan penyelamat, yaitu Yahweh adalah penyelamat. Sedangkan kata ini yang sudah kecampur di masa pembuangan, yang artinya kecampur dengan bahasa Aramaik pada waktu itu, disingkat tidak lagi Yehosua tetapi jadi Yesua. Seperti yang saya bilang, di era pembuangan terpengaruh bahasa Aram sehingga disingkat menjadi Yesua atau Yeshua.
Itulah kenapa zaman-zaman sekarang orang bilangnya Yeshua HaMashiach. Itu karena sebenarnya sudah bahasa Ibrani modern. Kalau Yehosua adalah bahasa Ibrani kuno guys. Tapi artinya tetap sama, yaitu Yahweh yang penyelamat itu. Dan yang harus saya sampaikan adalah sebenarnya kata Ibrani bukan Isoa di dalam bahasa Ibrani. Seperti yang saya sudah bilang, Yehosua, Yesua, ataupun apa itulah, yang jelas bukan Isoa seperti yang dikatakan oleh Abdul Somad. Kenapa kok dibilang gitu ya? Supaya mirip-mirip dan mencari pembenaran untuk nama Isa yang ia yakin itu paling benar gitu. Kata Yehosua memang berasal dari dua kata Ibrani ya, yaitu YHWH Adonai dan juga Yasa. Kalau teman-teman tahu, Yasa itu menyelamatkan, tetapi kalau digabung dengan Yahweh kemudian jadilah Yehosua. Memang dalam bahasa Ibrani itu selalu pakai Yasa, Nasa. Kalau teman-teman ingat ya, bagaimana astronot kalau mau pergi ke luar angkasa kan pakai pesawatnya namanya NASA kan, yang artinya mengangkat atau naik ke atas, itu NASA. Kalau Yasa itu menyelamatkan, ini bentuk kata kerja, Yasa, Nasa, Bara dan lain-lain. Itu dalam bahasa Ibrani itu merupakan kata kerja. Di sini Yasa merupakan kata kerja yang artinya menyelamatkan, dan jika digabungkan dengan Yahweh jadinya Yehosua, atau dalam bahasa Ibrani modern yaitu Yesua. Nah, makna Yehosua ini sama dengan nama Yesaya. Yesaya itu Yeshayah dengan kombinasi terbalik, yaitu Yasa dulu baru kemudian Yahweh. Kalau tadi Yehosua itu berarti Yehovahnya dulu, Yahwehnya dulu baru Yasanya. Kalau Yesaya itu Yasanya dulu kemudian baru Yahwehnya. Jadi kombinasinya terbalik, walaupun terbalik tetapi tetap memiliki makna sama, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Sampai di sini sudah jelas bahwa bahasa Ibrani dari Yesus sendiri bukanlah Ishowa seperti yang dibilang oleh Ustadz Abdul Somad. Tidak tahu dia itu dapat pengajaran dari mana, tapi yang jelas dia merupakan orang yang dipandang pintar bagi kalangan muslim. Ternyata apa yang diajarkan meleset guys. Keselamatan dalam bahasa Ibrani itu kita akan lihat yaitu Yasa, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Liosuatek di sini berasal dari kata dasar Yesua, yaitu keselamatan. Kemudian ini keselamatan inilah yang menjadi arti dari Yesus itu sendiri ya. Cuman Yesus kan tambahin Yahweh. Dalam Yesaya 56 ayat 1 beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilan akan dinyatakan. Di sini juga memakai kata Yesuati, yaitu keselamatan yang daripadaku. Tuhan memberikan perjanjian ini bahwa nanti akan datang keselamatan yang daripadaku, yaitu siapa? Ya Yesua itu, atau Yeshua HaMashiach, atau Yehosua, atau Yesus. Jadi tidak pernah sekalipun di dalam Alkitab bahasa Ibrani menunjuk Yesus dengan kata Isoa. Dan kemudian perhatikan di sini, kemudian dari bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Jadi bukan bahasa Ibrani Isoa kemudian dirubah oleh orang Yunani menjadi Yesus. Itu omong kosong yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dia menipu publik, memutar balik fakta supaya kelihatan dialah yang benar. Padahal keliru guys. Bahasa Ibrani kita udah tahu Yehosua, Yesaya atau Yesua. Dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Yesus. Yesus adalah helenisasi dari nama bentuk Aramaik Yesua, atau dalam bahasa Ibrani Yehosua. Ketika nama ini diyunanikan, perhatikan, nama itu ditulis dengan sufiks S yang menandakan pengenaan kepada seorang laki-laki maskulin. Kenapa kok dalam bahasa Yunani itu selalu ada kata S di belakang Yesus? Kenapa nggak Yesua aja? Iya, karena bahasa Yunani itu untuk menunjuk laki-laki itu memakai S di belakang. Yesus, Yesus, Markus, Matius dan lain-lain. Ya mungkin Somatos, ya terserah dia lah, whatever lah itu.
Tapi yang jelas di sini S di belakang itu bukan tanpa arti, tapi itu menunjukkan jenis kelamin, yaitu laki-laki. Karena jika perempuan tidak akan pakai S di belakangnya. Dan memang dalam seluruh perjanjian baru kata Yesus tidak pernah diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yeshua. Perhatikan Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita ingat artinya tadi, Yehosua atau Yesaya atau Yesua, yaitu Tuhanlah penyelamat. Dan memang di Matius 1 ayat 21 dikatakan dia akan dikasih nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Paham ya? Dan ini pun dalam bahasa Ibrani memakai kata Yesua, yang kemudian kata Yesua ini diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya Yeson atau Yesus. Dan memang kebiasaan orang muslim ini percaya dengan pengajaran yang bahkan tidak ada kutipannya. Pengajaran yang asal-asalan tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Coba Abdul Somad ini pertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Buktikan bahasa Ibrani mana yang memakai kata Yeshua untuk Yesus. Buktikan, ada nggak? Ya pasti nggak ada, karena memang faktanya nggak ada, guys. Yang menarik di sini sebenarnya Abdul Somad sedang memutarbalikkan fakta. Saya akan berikan penjelasannya. Kata Iso yang kemudian menjadi Isa nanti di Arab itu sebenarnya berasal dari bahasa Syria yang dipakai orang-orang Kristen di Syria. Iso Misika dalam bahasa Syriak, yaitu Yeshua Hamasya atau Yesus Kristus. Syriak adalah varian baru dari Aramaik yang tersebar luas pada umat Kristen yang selanjutnya disebut Kristian Aramaik. Kristian Aramaik ini yang dipakai orang Kristen pada waktu itu. Tetapi ini bukan bahasa Ibrani pada zaman Yesus. Urutannya begini urutannya. Bahasa Ibrani Yehosua kemudian menjadi Yesua pada zaman pembuangan, kemudian diterjemahkan menjadi Yesus dalam bahasa Yunaninya. Kemudian baru muncul istilah Iso yang dipakai Kristen Syriak pada waktu itu dalam kitab Pesita. Nah, kitab Pesita ini ada di abad berapa? Pesita dalam bahasa Suryani klasik itu dipakai ke Kristen Syria sejak mula berdirinya pada abad-abad awal Masehi. Kapan itu? Abad Masehi yang awal-awal, diperkirakan sebelum abad kedua Masehi. Jadi Iso itu ada baru abad-abad yang kedua, yang kemudian dipakai oleh Islam menjadi Isa. Jadi keliru dan salah paham sejarah kalau dibilang bahasa Ibraninya Yesus itu Isowa. Ini hanya menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Lah kok bisa ngajar seenaknya sendiri kalau dia nggak ngerti sejarahnya ini? Ya kecuali Abdul Somad pergi time travel lagi barengan Mbak Natalia Iriani, pergi ke abad pertama lalu dirubah sejarahnya. Dia rubah Yesua dan Yehosua dirubah jadi Isowa, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Yunani Yesus. Tapi kan itu nggak mungkin terjadi, itu hanya terjadi di dunia khayalan, sedangkan di dunia fakta nggak ada. Ya memang kalau suka yang halusinasi dan khayalan agak susah sih mau dijelasin. Oke, itu aja dari saya. Ingat, Yeshua Hamasya adalah nama Ibrani dari Yesus. Yehosua itu pun nama Ibrani dari Yesus Kristus dan bukan Isoa. Isoa itu nggak ada. Yang ada Iso itu baru dipakai oleh orang-orang Kristen Syriak pada abad yang kedua. Terima kasih Luis Prasetyo di sini. God be with you all.